Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa menganugerahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya rahmat dan kasih sayangnya, sehingga di malam hari yang indah ini Allah Subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita di tempat yang indah ini dalam rangka kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah adik-adikku sekalian bahwa sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha bijaksana. Dia memiliki kebijaksanaan yang sangat sempurna, yang jauh melampaui segala macam bentuk kebijaksanaan makhluknya. Dan di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Dia menciptakan surga dengan seluruh kenikmatannya yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk hamba-hambanya yang beriman, dan merupakan bentuk keimanan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yaitu kita beriman dengan kepada para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus ke dunia ini. Dan kita diperintahkan untuk senantiasa mentaati Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita diperintahkan untuk meninggalkan segala larangannya. Maka adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa sepanjang sejarah manusia telah banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus dari kalangan nabi dan rasul-rasulnya ke muka bumi ini. Dan mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan risalah-risalahnya, untuk mendakwahkan agamanya, serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, di malam hari yang indah ini kita akan membahas tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita untuk kita mengimaninya. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita di malam hari ini, yaitu kita akan membaca sebuah kitab yang sangat indah sekali, yang sangat agung, yang membahas tentang perkara-perkara yang paling pokok dalam agama kita, yaitu Kitabut Tauhid Fathul Majid.
Dan kita masih berada dalam pembahasan tentang sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersaksi bahwa tak ada yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya, dan bahwa Isa alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya, serta kalimatnya yang dikirimkan ke dalam rahim Maryam, dan ia termasuk ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga bersaksi bahwa surga adalah benar adanya serta neraka juga adalah benar adanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga dengan amalan apapun yang ia lakukan. Maka ini adalah jaminan pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika atau siapa saja di antara hamba itu yang mau bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya, Isa bin Maryam juga adalah utusannya, membenarkan surga dan membenarkan neraka, maka pasti dia akan masuk surga amalan apapun yang dia kerjakan. Sedikit apapun amalannya pasti dia akan masuk surga ketika dia mempersaksikan semua ini. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang sudah berlalu tentang persaksian bahwa Allah Subhanahu wa taala semata yang berhak disembah, dan kita juga sudah menjelaskan tentang persaksian bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan rasulnya, hamba dan utusannya. Dan sekarang insyaallah taala yang akan kita bahas adalah persaksian kita bahwa Isa bin Maryam itu adalah hamba dan rasul Allah Subhanahu wa taala, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Nasrani, bukan sebagaimana yang dikatakan oleh ucapan orang-orang yang sangat sombong, ucapan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Isa bin Maryam itu adalah anak Allah. Baiklah adik-adikku sekalian, insyaallah taala kita akan mencoba membahas tentang bagaimana kita mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Adik-adikku sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada kita seluruhnya. Siapa itu Nabi Isa? Beliau ini adalah seorang laki-laki yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang sangat suci yang bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala juga yang bernama Imran. Jadi kakeknya Maryam ini bernama Imran. Mamanya Maryam adalah anaknya Imran. Dari keturunan Bani Israel, yaitu anak-anak dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Bani Israel itu adalah keturunannya Nabi Yakub alaihissalam. Maka keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran ayat 33 sampai 34. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu samii'un 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagaimana sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan ayat ini adalah menunjukkan tentang kemuliaan keluarga Imran. Dan Isa alaihissalam
lahir dari keturunan Imron, keluarga Imron. Jadi mereka berasal dari keturunan-keturunan keluarga-keluarga pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan di masa mereka masing-masing. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keluarga Imron ini dalam Al-Qur'an satu surah, yaitu surah Al-Imran. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan membahas tentang bagaimana kelahiran beliau. Bagaimana kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita seluruhnya bahwa Nabi Isa alaihissalam dilahirkan tanpa proses pernikahan, tanpa melalui hubungan antara suami dan istri. Nabi Isa alaihissalam tidak memiliki ayah. Nabi Isa alaihissalam terlahir tanpa melalui proses pernikahan atau hubungan antara suami dan istri, laki-laki dan perempuan. Dan Nabi Isa alaihissalam ini adalah manusia yang paling unik kelahirannya, manusia yang paling spesial kelahirannya. Dan perkara ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan perkara inilah yaitu perkara tentang kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, inilah yang dipertentangkan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Mereka ada dua pendapat yang saling bertentangan. Dari dasar kelahirannya Nabi Isa inilah sehingga muncullah pemahaman-pemahaman yang sesat, pemikiran-pemikiran yang kacau dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam." Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kun, jadilah engkau, fayakun, maka jadilah dia sebagai seorang manusia. Baik adik-adikku sekalian, ini adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengkabarkan kepada kita bahwa penciptaan Nabi Isa itu tidak sebagaimana yang disangkakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani, di mana mereka mengatakan bahwa Yahudi mengatakan bahwa Isa alaihissalam itu adalah anak haram, anak yang lahir dari perzinahan. Dia menuduh tentang ibunda Isa alaihissalam, yaitu Maryam, seorang perempuan yang sangat suci, lagi menjaga kehormatannya. Dia menuduh beliau telah melakukan perzinahan. Dia menuduh bahwa Isa alaihissalam ini adalah anak haram, anak yang terlahir dengan hubungan perzinahan. Beda lagi versinya Nasrani, kaum Nasrani yang terlalu gulu, terlalu berlebih-lebihan tentang kelahirannya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berkata Isa alaihissalam adalah anaknya Allah. Ada juga yang mengatakan dia itu adalah Allah, dia itu adalah Tuhan. Dan ini adik-adikku sekalian, ketahuilah bahwa ini adalah ucapan-ucapan yang paling kufur, ucapan-ucapan yang paling kotor. Inilah kalimat-kalimat yang paling najis, yang membuat langit, bumi, dan gunung-gunung itu marah dengan semarah-marahnya, murka dengan semurka-murkanya, dengan ucapan mereka ini, dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh kaum Nasrani ini yang mengatakan Isa adalah anaknya Allah. Dia ingin menghinakan Allah Subhanahu wa taala, dia mau mencemarkan nama baik Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, yang mengharuskan kalau begitu berarti Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan hambanya, dengan hamba ciptaannya.
Ini adalah ucapan yang paling mungkar, ucapan kekufuran yang terbesar, yang sampai-sampai membuat langit itu ingin merobohkan dirinya, gunung itu ingin menghancurkan dirinya, bumi ini ingin melenyapkan dirinya. Ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada." Dan berkata orang-orang Nasrani, orang-orang yang bejat itu, orang-orang yang kufur itu, orang-orang yang sangat mungkar ucapannya, berkatalah orang Nasrani itu, Allah yang Maha Pemurah mengambil seorang anak, memiliki seorang anak. Orang Nasrani yang berkata Allah itu punya anak. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, laqad ji'tum syai'an idda. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya kamu wahai orang-orang Nasrani telah mengatakan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Perkataan yang sangat busuk, perkataan yang sangat kotor, ucapan yang sangat penuh dengan kekotoran. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hampir-hampir langit itu pecah dan bumi itu terbelah, gunung-gunung itu runtuh, karena mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati itu memiliki anak. Lihatlah adik-adikku sekalian, betapa marahnya langit itu, betapa murkanya gunung itu, betapa hebatnya kemarahan bumi ini, sampai-sampai mereka, tiga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terbesar ini, ingin menghancurkan diri-diri mereka karena ucapan ini, karena kalimat orang-orang Nasrani yang sangat kufur ini. Allah katakan hampir-hampir langit itu pecah, gunung-gunung itu hancur, bumi ini hancur pula, karena mereka yang mengatakan Ar-Rahman itu memiliki anak. Dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah memiliki anak. Tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala pencipta segala makhluk. Dia tidak membutuhkan anak. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali seluruhnya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan anaknya Allah. Segala sesuatu yang ada baik di bumi ini atau di luar bumi ini, kalau dia ada di alam, kalau dia ada di alam semesta, maka ketahuilah dia itu adalah ciptaan Allah, hamba Allah, bukan anaknya Allah. Maka coba lihat adik-adikku sekalian, ucapan-ucapan kekufuran, ucapan-ucapan kesyirikan ini membuat langit itu ingin merobohkan dirinya, bumi ingin menghancurkan dirinya. Dan setiap orang-orang yang melakukan kekafiran, kesyirikan kepada Allah, yang mengucapkan kalimat-kalimat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama hakikatnya seperti orang-orang Nasrani ini. Sama saja. Entah dia mengatakan Allah punya anak atau dia mengatakan ada Tuhan selain Allah. Walaupun dia tidak mengatakan Allah punya anak. Kalau dia mengakui bahwa ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka dia pada hakikatnya sama dengan orang Nasrani yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu pada hakikatnya orang-orang yang ingin menghancurkan dunia ini. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, pahamilah, ketahuilah bahwa andai kata di muka bumi ini tidak ada lagi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata tidak ada lagi manusia walaupun hanya satu orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya, niscaya bumi ini sudah lama hancur. Bumi ini sudah lama hilang. Bumi ini sudah lama menghancurkan dirinya.
Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita seluruhnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan tentang perkara yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, nanti di akhir zaman akan bertiup angin yang sangat lembut. Siapapun yang berada keimanan di dalam hatinya, walaupun hanya sekecil zarrah, yang dia memiliki keimanan di dalam hatinya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkannya. Angin ini akan mewafatkan hamba-hamba yang beriman itu. Maka setelah tidak ada lagi manusia yang beriman di muka bumi ini, walaupun hanya satu orang, maka disitulah tegaklah kiamat kubra. Kiamat besar akan tegak. Setelah tidak ada lagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Jadi dalam penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini memberi pelajaran kepada kita seluruhnya bahwa kalau sudah tidak ada lagi manusia yang beriman kepada Allah di muka bumi ini, kalau sudah tidak ada lagi manusia yang mau mentauhidkan Allah, kalau tidak ada lagi manusia yang mau mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya, niscaya bumi ini akan hancur. Niscaya bumi ini tidak akan lagi tegak seperti yang kita lihat sekarang ini. Jadi nanti di akhir zaman itu tidak akan ada lagi orang yang beriman. Sekecil apapun imannya akan dimatikan. Kemudian setelah itu tegaklah kiamat besar. Jadi yang menyaksikan kiamat besar itu hanyalah orang-orang kufur semua, orang-orang kotor semua, orang najis semuanya. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, kita seluruhnya hendaknya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki umur yang panjang sampai menyaksikan hari kiamat. Karena tidak ada satu manusia pun yang melihat hari kiamat, yang menyaksikan hari kiamat, kecuali dia adalah manusia-manusia yang dipastikan kecelakaannya. Manusia-manusia yang pasti celaka. Manusia-manusia yang pasti masuk ke dalam neraka Allah. Yang hadir menyaksikan hari kiamat itu seluruhnya adalah manusia bejat, manusia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita seluruhnya tentang hakikat penciptaan Nabi Adam dan Nabi Isa alaihissalam yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada umat ini agar supaya mereka berhenti dari ucapan-ucapan yang kotor itu, agar supaya mereka mengetahui hakikat tentang penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Hakikat penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu merupakan tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah. Beliau adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga dalam ayat yang mulia ini, di sini juga kita bisa melihat kekeliruan pendapatnya orang-orang Nasrani. Kesalahan dalam mereka berpendapat tentang Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengatakan, Nasrani itu mengatakan, siapa yang lebih mulia penciptaannya daripada Isa alaihissalam? Dia dilahirkan tanpa bapa. Itu menunjukkan bahwa dia adalah anak Tuhan. Maksudnya Tuhan yang bergaul dengan Maryam sehingga lahirlah dia, berarti dia itu adalah anaknya Tuhan. Karena dia adalah lahir tanpa sentuhan dari seorang laki-laki. Dalam ayat ini terungkaplah kekeliruan pendapat mereka, kebodohan mereka dalam mengambil pendapat tentang Nabi Isa alaihissalam. Andai kata pendapat mereka bisa dibenarkan bahwa orang yang tidak memiliki bapa itu bisa dijadikan sebagai Tuhan, maka ketahuilah kata Allah Subhanahu wa taala, Isa bin Maryam itu sama penciptaannya dengan Nabi Adam. Bahkan seharusnya Nabi Adam alaihissalam itu lebih pantas disembah kalau begitu pendapatnya, karena Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki bapa juga ibu.
tanpa bapak, tanpa ibu. Allah ciptakan dengan kalimatnya kun, jadilah, maka fayakun. Jadilah Nabi Adam alaihissalam. Ini orang kalau mau berpendapat, berpikiran secara sehat. Andai kata pendapatnya orang Nasrani itu bisa dibenarkan, maka Nabi Adam alaihissalam lebih pantas dijadikan sebagai Tuhan. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang kotor, pendapat yang najis, sama sekali tidak ada keterangannya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana diciptakannya Adam alaihissalam. Ditiup, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadilah, maka jadilah mereka. Maka dalam ayat yang mulia ini terdapat banyak pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ungkap tentang hakikat kebenaran penciptaan Nabi Isa alaihissalam, tidak sebagaimana pendapat-pendapat kotor dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang mereka hanya mengandalkan akal-akal busuk mereka, akal-akal syaitan mereka. Kemudian adik-adikku sekalian, mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada beliau ketika beliau masih bayi. Atau sebelumnya, ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran sebelum ada berita kelahiran atau sebelum dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Maryam penuh dengan keheranan saat mendapatkan kabar gembira berupa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dimuliakan. Sementara Maryam belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Jadi beliau berada dalam keheranan. Beliau mengatakan, tidak mungkin saya bisa melahirkan padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang pernah menyentuhku. Karena beliau adalah perempuan yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Perempuan yang sangat suci. Yang diakui oleh kaumnya bahwa dia adalah seorang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Maka dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 47, "Kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha' idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun." Maka demikian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Lalu apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak menetapkan sesuatu, maka Ia hanya berkata kepadanya, jadilah kamu, maka jadilah dia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Maryam tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kemahamampuannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Orang tanpa bergaul pun Allah Subhanahu wa taala bisa membuatnya melahirkan. Apa yang sulit? Orang bahkan manusia yang tanpa memiliki ayah dan ibu pun Allah Subhanahu wa taala mampu ciptakan. Apalagi kalau dia memiliki seorang ibu. Jadi dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kapan Dia menginginkan perkara itu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Maka sesungguhnya penciptaan ini merupakan salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Isa alaihissalam itu merupakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, tanda dari tanda-tanda kebesarannya yang diberikan, yang diperlihatkan kepada manusia agar supaya mereka mau beriman akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 50, dan telah kami jadikan Isa putra Maryam bersama ibunya sebagai tanda-tanda dari kekuasaan kami, dan kami lindungi mereka di suatu tanah yang tinggi dan datar.
yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Ayat-ayat yang menerangkan tentang proses kelahiran Nabi Isa alaihissalam di atas merupakan bantahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi yang menganggap Maryam alaihissalam seorang pezina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan kepada mereka tentang kesucian Maryam. Dan ini merupakan tuduhan-tuduhan yang keji yang dilontarkan oleh kaum Yahudi kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang suci. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesucian Maryam, ibunda Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesucian beliau, membela kehormatannya Maryam dalam surah At-Tahrim ayat 12. Dan ingatlah Maryam putri Imran yang memelihara kemaluannya dari perbuatan keji. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia itu termasuk orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, dan ingatlah ketika Jibril alaihissalam berkata, "Ya Maryam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu, mensucikanmu, dan juga mengistimewakan kamu atas segala wanita di seluruh dunia ini ketika itu." Dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kesucian beliau dan membersihkan nama baik beliau dari tuduhan kaum Yahudi yang mengatakan beliau adalah seorang pezina, seorang perempuan yang berzina. Kemudian mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam. Apa saja mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau yang diperintahkan kepada kita untuk kita beriman kepadanya terhadap mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada beliau. Baik adik-adikku sekalian, dan ini akan kita bahas insyaallah taala pada pertemuan setelahnya. Jadi adik-adikku sekalian, kisah tentang Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebuah kisah yang sangat indah dan banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik di dalamnya. Tentang penciptaannya saja sudah menggambarkan tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan beliau adalah satu-satunya manusia yang kita ketahui yang lahir tanpa memiliki ayah. Satu-satunya manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan kejadiannya, kelahirannya Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan tentang penciptaannya Nabi Adam alaihissalam. Baik, sampai di sini dulu adik-adikku sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.